Dia Allah, Dia Raja, Dia Yesus Kristus Tuhan.
kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Biar surga melawat kita dengan sukacita bagi hari ini. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang
Haleluya. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami mau aminkan ini Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan menolongku. Hanya Kau Tuhan
Shalom. Apa kabar hari ini? Ya, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Memasuki bulan yang ke-7 di tahun 2024. Gak terasa ya Bapak Ibu, perjalanan kita sudah setengah tahun. Dan ini setengah tahun yang kedua. Nah, di bulan ini ada satu perayaan khusus buat anak-anak, yaitu Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli. Olehnya firman Tuhan sepanjang bulan ini temanya adalah tentang tokoh-tokoh anak, gitu ya, tentang tokoh-tokoh anak. Yang lalu kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh wanita, kita belajar tentang Roh Kudus, kita belajar tentang tokoh-tokoh pria. Nah, hari ini kita akan belajar, selama 1 bulan ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh anak. Saya tidak akan bercerita seperti anak sekolah minggu, tapi kita akan belajar dari seorang tokoh. Setiap orang pasti mengalami peristiwa, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kalau peristiwa yang menyenangkan biasanya gimana Bapak Ibu? Senang ya, terus diingat, dikenang. Wah, itu kalau sudah usia lanjut begitu ya, itu biasanya pengalaman-pengalaman lalu yang menyenangkan itu yang akan diceritakan. Tapi kalau kita ketemu dengan sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan, apa yang terjadi? Rasanya nggak mau lagi ya untuk mengulangi hal yang sama. Bisa menyebabkan trauma, bisa menyebabkan penghambat untuk maju. Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh, The Tripod Prince. Ada yang bisa menebak siapa dia? Tripod Prince itu pangeran yang timpang, pangeran yang lumpuh. Ada yang bisa menebak siapa dia? Betul, ya. Dia seorang anak yang bernama Mephibosheth. Sebetulnya ini bukan hanya cerita tentang masa kanak-kanaknya Mephibosheth, tetapi ini cerita di dalam seluruh kehidupan Mephibosheth sampai nanti dia dewasa. Kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam 2 Samuel pasal 4 ayat yang ke-4. Lalu kita akan sambung di dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 13. 2 Samuel pasal yang keempat. 2 Samuel pasal yang keempat ayat yang keempat. Kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2 Samuel pasal 4 ayat yang keempat. 2, 3. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephibosheth. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kembali kita akan baca bersama-sama. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Hitungan ketiga kita akan mulai membaca. 2, 3. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya 4. Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. 6. Dan Mephibosheth bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephibosheth?" Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." 8. Lalu sujudlah Mephibosheth dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya,
segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. 11. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. 12. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang, lumpuh gitu ya. Adapun kedua kakinya timpang atau lumpuh. Mephiboset artinya adalah aib atau malu. Nama Mephiboset ini artinya malu. Entah kenapa ya Yonatan ini memberi nama Mephiboset. Kalau Bapak Ibu ketemu di dalam surat Tawarikh, itu ada namanya sama dengan Mephiboset ini. Maksudnya nama lain dari Mephiboset ini adalah Meribaal. Itu, tapi kita terkenal dengan nama Mephiboset ini artinya aib atau malu, pribadi yang punya perasaan rendah diri. Kita tidak tahu, nama adalah sebuah doa, gitu ya. Nama terkadang itu adalah sebuah doa. Dinamai lahir anak, dinamai untung, gitu ya. Apa untung supaya apa dalam hidupnya? Iya, beruntung. Minggu lalu kita belajar tentang seorang tokoh, namanya lupa sudah 7 hari. Ya, ketika kita mendengar firman paling cepat 3 jam lupa, setelah itu paling lama 3 hari lupa. Seorang tokoh yang artinya profitable, yang artinya useful. Siapa dia? Onesimus. Onesimus. Papahnya, mamahnya Onesimus memberikan nama kepada Onesimus supaya dalam perjalanan hidupnya dia menjadi seorang yang menguntungkan, dia menjadi seorang yang berguna. Ada lagi di dalam perjanjian lama diberi nama Yabes. Yabes ketika diberi nama artinya sakit-sakitan, tapi Yabes punya doa kepada Tuhan, Tuhan kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Dan nama itu terkadang berpengaruh. Mephiboset ini artinya aib atau malu, pribadi yang punya perasaan minder atau rendah diri. Nanti kita akan lihat bersama. Mephiboset adalah anak satu-satunya dari Yonatan. Kalau kita tahu apa hubungan Yonatan dengan Daud? Sahabat. Konco kental, gitu ya. Konco kental, close friend. Nah, kalau sekarang bestie gitu ya. Itu sahabat. Bahkan mereka mengikat sebuah persahabatan. Dan di dalam mereka ada saling dukung. Seharusnya kalau Saul menjadi raja, yang menjadi putra mahkota siapa? Yonatan yang menjadi putra mahkota. Tapi Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan berkenan kepada Daud. Namun Yonatan tidak iri. Yonatan juga tidak, karena kamu yang menjadi raja, aku gak mau dukung kamu. Mereka mengikat sebuah perjanjian. Yonatan tahu apa yang dilakukan oleh papahnya Saul kepada Daud. Tetapi Yonatan tetap mengikat perjanjian sampai selama-lamanya. Bahkan di ayat-ayat yang kita baca tadi, ketika Yonatan sudah mati, Daud mencari adakah anak yang lahir dari keluarga Saul, masih adakah kerabatnya. Kita akan lihat bersama-sama. Suatu kali Saul ini pergi berperang, Bapak Ibu. Saya akan bacakan dulu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-31. Saya akan bacakan itu Bapak Ibu ya. 1 Samuel 31 mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Aminadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya.
Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul. Mephibosheth ini adalah seorang pangeran, Bapak Ibu. Dia adalah seorang pangeran dari keluarga dari kerajaan Israel. Nah, ketika Saul menjadi raja, Yonatan juga menjadi panglima pada waktu itu, panglima perangnya. Mephibosheth ini tinggal di dalam istana. Tentunya ketika tinggal di dalam istana sampai usia 5 tahun, dia dipenuhi dengan masa kecil yang penuh dengan kemewahan. Bapak Ibu tentu tahu kisah-kisah tentang pangeran kerajaan. Dia pasti ada pengawal pribadinya, mau makan dilayani gitu ya, ada inang pengasuhnya, sudah dipersiapkan air mandinya, mau kemana-mana tentu dengan serentetan pengawal atau karyawan yang banyak sekali. Kemewahan, kemegahan, kemakmuran, tidak kekurangan suatu apapun. Masa depannya pun terjamin. Namun suatu ketika hal itu berubah sekejap, seperti ayat yang kita baca, Saul dan Yonatan mati di medan peperangan. Dan itu yang terjadi di dalam 2 Samuel 4 tadi yang kita baca. Ketika mereka mendengar bahwa Saul dan Yonatan itu mati, maka inang pengasuhnya ini membawa lari si Mephibosheth bersama dengan Siba. Siba itu hambanya si Saul. Membawa lari, dibawa pergi. Kenapa kok dibawa pergi? Dan dibawa pergi dikatakan bahwa karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Dituliskan dalam komentari, timpangnya itu permanen. Jadi cacatnya itu permanen seumur hidup begitu ya. Kematian Saul dan Yonatan ini menggemparkan istana. Nah, pada waktu itu, kenapa sih inang pengasuhnya ini membawa dia untuk kabur? Ada sebuah budaya yang namanya genosida. Genosida ini begini, ketika seorang raja itu naik tahta, ini bukan dari garis keturunan yang sebelumnya, raja lain yang naik tahta, maka keluarga raja dari sebelumnya itu akan dibunuh atau akan dibantai. Apa tujuannya? Bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Tujuannya supaya tidak menimbulkan kudeta atau musuh yang terselubung di tengah-tengah kerajaan itu. Bapak Ibu ingat, ada seorang raja yang membunuh anak-anak berusia 2 tahun ke bawah. Siapa itu? Herodes. Iya, Herodes. Pada zaman apa ini? Kelahiran Tuhan Yesus. Ya, ingat ya. Herodes pada zaman itu tidak membunuh keluarga-keluarganya, karena dia nggak bisa menemukan. Pada waktu ini sedikit menyimpang ya, tapi ini ada kaitannya dengan sebuah kebudayaan yang ada di kerajaan-kerajaan. Ketika orang-orang Majus itu datang dari negeri yang timur ke Yerusalem, yang dia tuju memang istana, benar. Karena ketika dia melihat bintang di timur itu, dia tahu bahwa pertanda bintang yang demikian itu adalah ada raja baru yang baru lahir. Di mana itu dia akan mengikuti arah bintang itu. Sampailah mereka di Yerusalem, dan mereka nggak salah. Ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka masuk dalam istana Herodes. Mereka tanya, di manakah raja yang baru dilahirkan itu? Kami sudah melihat bintangnya di timur. Wah, kaget Herodes. Kok ada raja? Gitu ya. Kok ada raja? Memang pada waktu itu Israel dikuasai oleh kekaisaran Romawi dan Herodes ini menjadi raja wilayah. Kok ada raja yang baru lahir? Oke, Herodes bilang, temukan raja itu. Saya juga akan menyembah kepada raja itu. Padahal enggak. Kalau ditemukan, dia akan membunuh. Nah, itu istilahnya genosida. Karena apa? Di kerajaan Herodes ini dia tidak mau ada saingan, tidak mau ada raja lain yang dilahirkan. Olehnya karena si orang Majus ini tidak kembali lagi ke Herodes, dia dipimpin pulang oleh Allah melalui jalan yang lain. Herodes menyuruh semua prajuritnya, bunuhlah semua anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Tapi pada waktu itu Maria, Yusuf dan bayi Yesus sudah pergi, sudah diungsikan ke tempat yang lain dan selamat dari pembunuhan. Nah, ini namanya genosida. Genosida itu adalah sebuah budaya di dalam kerajaan. Ketika raja baru itu naik, dia bukan dari garis keturunan raja yang sebelumnya, maka dia akan membunuh baik itu suku, baik itu keluarga raja ataupun komunitas tertentu, supaya tidak menimbulkan kudeta nanti di kemudian hari dan menjadi musuh yang terselubung. Olehnya ketika Yonatan dan Saul ini mati, si inang pengasuhnya ini nggak salah. Pasti nanti ada raja lain yang akan menduduki tahta. Makanya dia buru-buru untuk pergi menyelamatkan anak ini. Kenapa kok harus diselamatkan? Karena ketika raja baru ini naik tahta, maka yang dicari
Artinya masih ada si Mephiboset ini, dia masih akan menjadi sasaran pembunuhan yang pertama, sasaran pencarian yang pertama. Olehnya mereka pergi, mereka melarikan diri, dan ternyata mereka ada di melarikan diri di rumah seorang yang bernama Makir di Lodebar. 17 tahun kemudian Bapak Ibu, 17 tahun berlangsung. Nah, dari peristiwa si Mephiboset ini dibawa lari sampai ketika Daud mengatakan adakah keluarga dari Saul yang masih hidup, itu kurang lebih waktunya kurang lebih 17 tahun. Nah, 17 tahun kemudian Daud naik tahta dan dia bertanya, masih adakah keluarga Saul yang masih hidup? Aku akan menunjukkan, ini menarik ya, aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Dicari, masih ada nggak ya, masih ada nggak ya? Akhirnya ketemu, masih ada tuanku. Masih ada seorang anak laki-laki dari Yonatan, tapi dia seorang yang cacat dari cacat kakinya. Bapak Ibu, dalam perjalanan usia 5 tahun sampai 17 tahun kemudian, ketika Mephiboset ini dipanggil oleh Daud, kurang lebih usianya 22 tahun ya. Apa yang Mephiboset alami? Tentu nggak mudah dengan seorang yang cacat kakinya, timpang, lumpuh. Itu nggak mudah bagi dia untuk hidup, tak mudah bagi dia untuk bisa menikmati kehidupan. Apalagi dari kehidupan yang sebelumnya, usia 5 tahun itu termasuk usia yang sudah bisa diajak untuk mengerti keadaannya. Dia dari keadaan yang serba berkecukupan lalu kemudian berubah 180 derajat menjadi seorang yang cacat permanen, pasti emosinya terganggu. Dia minder, makanya namanya itu tadi mengandung arti aib atau malu. Seseorang yang punya perasaan rendah diri, sesuai ya dengan namanya. Ya, kita nggak tahu ya rencana Tuhan dalam kehidupan si Mephiboset ini. Dia nggak bisa menikmati, bahkan dia tidak tahu, dia tidak bisa menikmati seorang figur ayah yang punya keperkasaan yang menjadi tempat perlindungannya dia. Dia harus hidup dengan inang pengasuh, dengan hamba-hamba pada waktu itu. Lalu Daud berkata bahwa panggillah ke sini. Dan Mephiboset datang beserta Siba, beserta dengan inang pengasuhnya, beserta dengan anak-anak Siba. Aku akan mengembalikan semua ladang-ladang Saul. Usahakanlah itu. Tadi Bapak Ibu baca ya, kita baca bersama-sama. Usahakanlah itu supaya anak tuanmu ini mendapatkan makanan. Jadi dari setiap ladang-ladang ini Siba dengan anak-anaknya, dengan hamba-hambanya semua bekerja untuk bisa mendapatkan tuaian supaya cucu tuanmu ini bisa mendapatkan makanan. Tapi selalu Daud ulangi, Mephiboset akan makan sehidangan denganku. Wah, keren ya Bapak Ibu. Mephiboset akan makan sehidangan denganku. Dia akan menjadi seperti salah satu anak raja, akan makan hidangan raja. Ini sebuah kondisi atau sebuah peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Mephiboset. Dia di awalnya dikatakan, Tuanku raja, siapakah aku ini? Aku ini seperti anjing yang mati. Kok aku ini dihiraukan? Iya, karena di dalam perjalanan hidupnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca tadi, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Dia punya tekanan yang begitu luar biasa di dalam hidupnya tentunya. Dia punya satu perasaan yang memang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Minder itu tadi, memiliki perasaan rendah diri yang dia nggak layak. Awalnya dari seorang pangeran, dari seorang prince, dia kemudian menjadi seorang yang nggak bisa berdaya, yang nggak bisa melakukan apapun. Dia mungkin hanya bergantung dari orang lain untuk melakukan segalanya. Apakah sudah ada kursi roda pada waktu itu, kita nggak tahu. Mungkin juga kursi kayu yang memang didesain khusus, atau mungkin pakai kerak. Dia harus bisa melakukan segala sesuatunya bergantung dari orang lain, bergantung dari hamba-hambanya. Rasa-rasanya harapannya sudah sirna. Tapi ketika Daud memanggil Mephiboset ini, Daud berkata, aku akan menunjukkan kasihku kepadamu sebagaimana janjiku kepada ayahmu Yonatan. Hebat ya, persahabatan yang luar biasa. Sekalipun sudah mati, Daud ini masih ingat kepada anaknya. Itu luar biasa. Bapak Ibu kalau punya teman yang bisa mengingat Bapak Ibu, yang bisa ada di setiap kehidupan Bapak Ibu, itu harta yang berharga. Itu gak mudah dijumpai. Terkadang hanya sekedar ketika kita senang ya dia senang. Tapi kalau dia ada di saat-saat kita ini terpuruk, dia ada di saat-saat kita ini membutuhkan, itu teman yang spesial. Hargai itu, dan itu harta yang berharga. Sampai kapanpun nanti itu bisa menjadi menjadi penolong kita, penguat kita.
Nah, itu kisahnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari seorang Mephiboset? Hal berharga apa yang kita bisa pelajari pagi hari ini dari seorang Mephiboset? Yang pertama, ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, kerendahan hati. Kita akan buka di dalam 2 Samuel. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. 2 Samuel pasal 9 ayat 6 dan 8. Di sana dituliskan, tadi sudah baca, tapi saya akan ulangi baca untuk Bapak Ibu. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul, ditulis lengkap ya namanya. Dia dikatakan Mephiboset bin Yonatan bin Saul. Jadi tahu garis keturunannya. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Ayat yang ke-8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Sudah tidak ada harapan dalam hidupnya. Tapi ketika Daud memanggil Mephiboset ini dengan kerendahan hati, Mephiboset bisa aja bilang, kembalikan kerajaan ayahku, kerajaan kakekku, gitu lah kayak gitu ya. Bisa aja Mephiboset bilang, dia pangeran kok. Dia kembalikan kerajaannya Saul, nanti ada di belakangnya. Dia fitnah, disuruh seperti itu ya. Kembalikan kerajaan Saul kakekku. Aku juga berhak atas ini. Bisa aja Mephiboset seperti itu. Tetapi ketika Daud ini memanggil dia, apa yang dia lakukan? Dia sujud menyembah karena dia tahu otoritas raja yang pada saat itu adalah Raja Daud. Allah berkehendak untuk mengurapi Daud menjadi raja pada waktu itu. Sehingga dengan kerendahan hati dia datang dan dia sujud menyembah kepada Daud. Ya Tuanku, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan aku? Karena kebaikan hati Daud, karena kemurahan Allah di dalam hidupnya Daud, maka dia memampukan Daud untuk mencari, adakah sanak keluarga Saul yang masih hidup? Ada. Dan Mephiboset datang pada waktu itu dengan kebesaran hati, dengan lapang dada, dengan kerendahan hati dia datang. Dan kerendahan hatinya ini membawa Mephiboset dalam ketaatan. Ketika Daud berkata, makanlah sehidangan denganku, dia makan sehidangan dengan Daud sampai nantinya. Alkitab tidak menjelaskan kapan Mephiboset ini mati, tetapi dia tetap tinggal di Yerusalem. Dia tetap taat kepada Daud. Dia dengar apa yang Daud katakan. Bahkan ketika Daud berkata, ladang-ladang Saul ini akan kukembalikan kepadamu. Dalam segala ketaatannya, Mephiboset ini taat. Hal yang pertama yang kita jumpai dari seorang Mephiboset adalah dia memiliki kerendahan hati. Yang kedua, dia punya kebaikan, Bapak Ibu. Kita akan lihat, saya akan bacakan buat Bapak Ibu dalam 2 Samuel 16. Nah, ini kisah yang lain dari seorang Mephiboset. 2 Samuel pasal 16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ya. Setelah peristiwa Mephiboset ini ada pemberontakan Absalom, gitu ya. Absalom ini adalah salah seorang dari anak Daud yang ingin menguasai kerajaan. Olehnya ketika Absalom ini sudah mengumpulkan banyak orang dan akan menguasai kerajaan itu, maka Daud ini melarikan diri. Nanti Bapak Ibu baca perjalanan ketika Daud melarikan diri ini menarik. Menariknya apa? Di tengah-tengah perjalanan itu ada yang memutuki Daud, tapi juga tidak sedikit yang memberkati Daud. Nah, ini perjalanannya Daud ketika dia melarikan diri, lari dari kejaran Absalom. Daud bertemu dengan Siba. Masih ingat ya, Siba tadi adalah hamba Saul, hamba yang merawat Mephiboset ini. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba hamba Mephiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Siba, apakah maksudmu dengan semua ini? Jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi, roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Ayat 3. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Mephiboset maksudnya. Jawab Siba kepada raja. Perhatikan jawaban Siba kepada raja. Ia ada di Yerusalem, sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Nah, perhatikan kalimat itu ya. Ayat 4. Lalu berkatalah raja kepada Siba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Siba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu ya tuanku raja. Saya akan rangkai dengan 1 Samuel 19 ayat 19, ayat 26, 27 dan 30. Dituliskan demikian. 2 Samuel 19 ayat 26
Ini ketika Mephiboset menyongsong raja. Pada waktu Absalom sudah mati, raja kembali lagi ke Yerusalem, dan salah satu yang menyambut raja ini adalah Mephiboset. Ayat 26, ayat 25 ya. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, Mephiboset maksudnya, bertanyalah raja kepadanya, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset? 26 jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Ayat 27, ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja, tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Ayat 30, lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Nah, intinya ketika Daud sempat pegel kepada Mephiboset ini, kok kamu nggak ikut aku? Nah, ketika Daud dengar kata-kata Siba tadi, dikatakan bahwa mana Mephiboset? Kenapa dia tidak ikut bersamaku? Lalu Siba menjawab, hari ini dia sedang mengumpulkan kaum Israel untuk mengembalikan kerajaan ayahnya. Jadi ketika Mephiboset ini memerintahkan kepada Siba, pelanailah keledai, bawalah roti dan minuman untuk Daud. Maksudnya Mephiboset ini mau ikut, tapi mungkin ditinggal karena dia punya keterbatasan fisik. Gitu ya, aku difitnah oleh hambaku. Daud rada pegel Bapak Ibu di dalam perikop ini. Ya sudah, kalau gitu ladangmu harus dibagi dua dengan si Siba itu. Kamu harus membagi ladangmu menjadi dua bagian. Apa kata Mephiboset? Biarlah dia mengambil semuanya. Bagiku, ketika tuanku raja pulang dengan selamat, itu sudah cukup. Hebat ya Bapak Ibu ya. Daud juga cepat pegel gitu di situ. Menurut catatan komentar yang saya baca, ada yang menuliskan bahwa ada indikasi bahwa Siba ini memfitnah Mephiboset bersekongkol dengan Absalom, begitu. Itu katanya seperti itu, tapi firman Tuhan tidak tuliskan. Hanya berdasarkan kata-kata ini, Siba memfitnah atau menipu Mephiboset. Harusnya dia berangkat bersama-sama, membawa kue kismis, membawa minuman itu, dipelanailah keledai-keledai itu. Tapi lain di bibir, lain di hati. Ya, lain di bibir, lain di hati. Ketika Daud berjumpa dengan Siba, untuk apa ini? Ini untuk keluarga tuanku raja. Roti-roti ini untuk mengenyangkan, anggur ini untuk supaya tidak haus lagi. Loh, mana Mephiboset? Dia nggak ikut tuanku raja. Dia sedang mengumpulkan kekuatan untuk mengembalikan kerajaan tuanku. Betul ya pasti ya Daud ini. Istilahnya gini, kamu ini nggak bisa diuntung, sudah dikasih kesempatan untuk makan sehidangan denganku, menjadi keluargaku, kok sekarang seperti ini. Memang ada pegel. Bapak Ibu baca perikop ini nanti bisa jelas bagaimana kondisi hatinya Daud. Tapi ketika Mephiboset ini menjemput Daud, mengapa engkau nggak bersama-sama dengan aku? Mephiboset bilang, aku sudah ditipu oleh hambaku. Aku ini seorang yang timpang. Benar ya Bapak Ibu ya. Dia nggak bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Hidupnya bergantung pada orang lain. Hidupnya menunggu belas kasihan orang lain. Dan itu dia alami. Tapi kebesaran hatinya membawa dia dalam satu kebaikan. Saya percaya kenapa kok Mephiboset ini bisa memiliki kebaikan hati, karena dia menerimanya dari Daud. Dia menerima dari Daud kebaikan hati yang seharusnya dia tidak terima, yang seharusnya dia tidak layak untuk menerimanya. Dia bisa makan sehidangan, menjadi salah seorang anak raja olehnya, karena dia sudah menerima kebaikan hati. Dia mau bagikan kebaikan hati itu juga buat orang lain, termasuk buat hambanya ini. Sekalipun sudah menipu, sudah memfitnahnya, biarkanlah ladang-ladang itu menjadi milik Siba. Asal tuanku pulang dengan selamat, itu sudah cukup. Saya sudah merasa senang. Yang kedua kebaikan. Yang pertama tadi kerendahan hati. Yang kedua Mephiboset memiliki kebaikan. Yang ketiga kesetiaan. Bapak Ibu, saya akan bacakan di dalam 2 Samuel ini lagi ayat yang ke-24. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya. Maksudnya tidak memelihara janggutnya itu, janggutnya tidak dipotong, gitu ya. Janggutnya tidak dipotong dan pakaiannya tidak dicuci sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Mau kata apa lagi selain setia? Ketika raja pergi melarikan diri, kita nggak tahu bagaimana kondisi Mephiboset pada waktu itu dan bagaimana pergolakan politik yang ada di Yerusalem
akibat Absalom dan juga bawahan-bawahannya kita nggak ngerti. Tetapi ketika Mephiboset ini menyongsong raja, melihat raja, dituliskan di dalam firman Tuhan, dia tidak membersihkan kakinya, tidak memelihara janggutnya, pakaiannya pun tidak dicuci sejak raja pergi sampai raja kembali. Kira-kira kayak apa ya modelnya ya Bapak Ibu? Saya kemarin waktu baca membayangkan sudah nggak mandi, nggak membersihkan kakinya, nggak ganti pakaiannya. Satu hari kita nggak ganti baju aja, ya aroma sudah tersebar ke seluruh penjuru rumah gitu. Apalagi ini dari sejak Daud pergi sampai pulang, berapa lama saya lupa nggak ngitung ya, nggak tahu nanti ketemu atau nggak berapa lama waktunya. Tapi sejak Daud pergi sampai dia pulang, artinya dia setia, dia menantikan kapan raja ini pulang, kapan raja ini pulang, kapan Daud ini pulang. Sampai di akhirnya dia katakan ayat yang ke-30, lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, biarlah dia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Dia menantikan Daud ini pulang dengan selamat. Dia seorang yang setia. Habis ini tidak dijelaskan lagi Bapak Ibu. Tapi dia punya seorang anak laki-laki namanya Mika. Tadi dituliskan ya. Dia punya seorang anak laki-laki yang bernama Mika. Setelah itu Mephiboset tidak dituliskan lagi. Dia diceritakan bahwa hidupnya dia sempat mengalami masa-masa yang tidak mengenakan. Tetapi satu peristiwa membalikkan hidupnya, membalikkan apa yang menjadi pengharapannya. Kebaikan hati Daud membawa sebuah pengharapan baru dan semangat bagi Mephiboset untuk bangkit. Ketika Daud mengingat keluarga dari Saul ini, adakah yang masih hidup? Aku hendak menunjukkan kebaikan hatiku kepadanya. Kebaikan hati Daud membawa pengharapan yang baru dan semangat untuk bangkit bagi seorang Mephiboset. Dia bilang, untuk apa aku ini dihiraukan? Aku ini bagi anjing yang sudah mati. Aku nggak punya pengharapan lagi. Aku seorang yang minder, yang punya perasaan rendah diri. Aku sudah nggak layak lagi, nggak punya masa depan, nggak punya pengharapan lagi. Tetapi Bapak Ibu, ketika Daud memanggil dia untuk balik ke Yerusalem dan menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset ini, itu menjadi titik balik pengharapan baru dalam hidupnya. Itu menjadi titik balik ada semangat untuk bangkit. Inilah yang dinamakan God favor. Perkenanan Allah atau bahasa singkat dan bahasa sederhananya kemurahan hati Allah yang berlimpah. Kemurahan hati Allah adalah jaminan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Dalam kondisi tragis pun God favor itu masih tetap berlaku dalam hidup kita. Saya mengutip sebuah tulisan dikatakan begini, God favor atau kemurahan hati Allah, perkenanan Allah itu menunjukkan kasih sayang yang besar, tidak seimbang dengan perlakuan atau sifat orang yang mendapatkannya. Dia akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa dan mendatangkan keuntungan yang spektakuler. Ini yang dinamakan God favor, kemurahan hati Allah, kebaikan hati Allah. Mungkin bukan sesuatu yang luar biasa, mungkin dari hal-hal yang sepele. Tentu Bapak Ibu memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan Allah. Di tengah kesulitan, di tengah kecaman, di tengah kehidupan yang tragis, percayalah bahwa God favor ini masih ada. Kemurahan hati Allah itu masih ada. Dan itu yang akan menjadi jaminan garanti, menjadi jaminan bahwa kita disertai oleh Tuhan, bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Ada peristiwa kecil Bapak Ibu, ini lucu nggak lucu ya? Kemarin baru saya alami, Pak Sam ketika masuk di mobil itu dia cerita gini, ada peristiwa lucu tapi jangan guyu ya, jangan guyu. Lah saya guyu dulu, dibilang jangan guyu. Nah, hari ini sebelum youth camp itu, Pak Sam ini beli sesuatu gitu ya, beli sesuatu karena nggak bawa uang cash, makanya transfer lewat transfer. Nah ini ada dua nama yang sama, saya sebut aja Bagus A dan Bagus B, namanya Pak Bagus gitu ya. Bagus A dan Bagus B. Lah dia ini transfer, Pak Sam ini transfer bukan yang ke A, dia belinya barang di A ini tadi. Transfernya ke Bagus B, gitu ya. Transfernya ke Bagus B. Terus gak banyak, 100.000 transfer ke Bagus B ini. Nah terus kemudian, loh kok lain nomor rekeningnya? Ternyata yang dimaksud yang dibeli di barang ini tuh yang Bagus A. Nah dia nggak ceritanya baru kemarin. Sudah berlangsung selama beberapa hari sampai di hari Sabtu. Setiap bulan Bapak Ibu yang berulang tahun pasti dapatkan mu'ya dari saya. Sederhana Bapak Ibu ya, nggak sebanding dengan apa yang gitu ya, tapi sederhana. Saya lupa. Baru Sabtu pagi saya pesen, Mbak, saya pesen mau namanya ini. Tak ambil sore nanti bisa. Gitu.
Totalannya Mbak, biasanya kalau sudah totalan gitu saya langsung transfer. Nah entah kenapa kemarin itu saya nggak transfer. Saya lupa transfer sampai berangkat, saya ngambil. Kemudian handphone saya masih saya pakai untuk edit. Jadi selama sambil di jalan itu saya masih edit gitu ya, edit video. Saya bilang sama Pak saya, Pak, saya nggak bisa transfer, pinjam mono saya ya duitnya gitu. Karena kalau ini di cancel, ini balik pulang lagi suwi gitu. Kalau ibadah gini editan itu kan agak lama, suwi. Ya wes, hanya Pak Sam turun lah, Pak Sam turun ngambil barang. Wes Pak, tak transfer aja gitu ya, tak transfer aja. Ternyata Bapak Ibu, yang transfer 100 itu transfer ke sini loh. Kayak saya beli mau ini loh, berarti saya tinggal nambah kurangnya ya. Iya benar. Jadi waktu kita kembali Pak Sam cerita tuh saya guyu. Ya ampun, hal sepele kayak diatur sama Tuhan ya. Saya nggak sido transfer, biasanya kalau sudah totalan itu saya transfer langsung. Saya nggak sido transfer, handphone nggak bisa dipakai. Nah ternyata apa yang ditransfer itu ya namanya bagus yang BNI, yang kapan hari berarti wis DP duluan itu hal kecil. Tapi itulah God favor dalam hidup kita. Saya selalu bilang Tuhan itu dalam hal kecil ternyata tidak pernah berhutang. Gitu ya, istilahnya ya wis lah, hilang duit 100.000 arahnya kemana itu, tapi loh ternyata transfernya ke sini yang saya mau ngambil mau ini, jadi tinggal bayar sisanya. Itulah God favor. Sepele Bapak Ibu. Tapi disitulah uniknya Tuhan kita. Saya punya satu peragaan, saya minta 2 agent Game Victory bisa maju bantu saya. Mari, agent Game Victory bisa bantu 2 orang saja. Atau saya tunjuk. Agent hilang dan agent ini boleh bantu saya. Ayo kita mulai. Saya akan jelaskan tentang God favor ini dalam sebuah uji coba. Mari. Ini nggak akan dihukum kok. Ini nggak akan dihukum, tapi ini bisa naik aja, tidak apa-apa. Bisa naik di depan, sebentar. Citin ya. Kehidupan kita itu biasanya kayak gini Bapak Ibu, airnya dituang dulu. Setengah. Ini boleh agak tinggi ya biar terlihat lebih. Ya. Terkadang hidup kita itu berwarna. Saya kasih aja warna kuning ya, supaya lebih semangat. Dimasukkan satu satu. Warnanya apa Bapak Ibu? Iya, kuning. Namun terkadang hidup kita cerah ya, warna kuning itu kan cerah, menambah semangat, menambah gairah. Tapi kadang kita nggak bisa lepas dari yang namanya masalah. Ya, jadi apa warnanya? Tekanan, kesedihan, gitu ya. Hidup yang tragis seperti Mephibosheth tadi, kehilangan kedua kakinya dalam hidup ini, membuat kita keruh, membuat kita ternyata judes, membuat kita ternyata Tuhan masih ada nggak sih Tuhan dalam hidup ini? Tuhan masih dekat nggak dalam hidup ini? Tuhan masih melindungi saya nggak? Tuhan masih menyertai saya nggak? Seolah-olah kabut bertatak kayak gitu ya. Nggak bisa, kita nggak bisa melihat lagi seperti Mephibosheth tadi. Aku ini hanya seorang seperti anjing yang sudah mati. Tapi satu hal, kita butuh yang namanya God favor, kemurahan hati Tuhan. Kita butuh kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dari yang berkadap tadi warnanya jadi apa Bapak Ibu? Ya, kalau God favor itu menjadi bagian kita,
seburuk apapun, setragis apapun kondisi kita, Dia tetap menjaga hidup kita untuk indah. Dia tetap menyertai hidup kita. Dia membuat hidup kita lebih berwarna. Dia memberikan pengharapan yang baru. Dia memberikan sukacita yang baru. Dia memberikan hidup yang baru dalam kehidupan kita. Kalau Ibu masih percaya akan kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai kita, inilah balik lagi ya, jadi cerah lagi. Hidup kita jadi semangat lagi. Hidup kita jadi bergairah lagi. Hidup kita jadi memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Itulah God favor dalam hidup kita. Percaya, lakukan, dan kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Thank you Agent Nilam dan Agent Titin buat perkataan hari ini. Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39 kita akan baca bersama-sama lagi. Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Kita akan baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita akan baca 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Dituliskan bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yang sudah mati untuk menebus dosa kita, bahkan lebih lagi sudah bangkit. Apakah Dia tidak mengaruniakan segalanya dalam hidup kita? Kita hanya butuh yang namanya God favor ini. Hidup yang berwarna terkadang menjadi keruh, terkadang menjadi tidak berarti, terkadang menjadi menakutkan, terkadang menjadi menyakitkan. Sebagaimana yang dialami oleh Mephiboset, dia mengalami sebuah kehidupan yang nyaman, tapi berubah 180 derajat. Namun karena dia menerima kebaikan hati dari Daud, dia menerima kasih dari Daud, itu menjadi pengharapan, itu menjadi semangat yang baru buat hidupnya. Saat kita sudah menerima kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kasih itu akan menyempurnakan gairah semangat perjalanan hidup kita di tengah dunia ini. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penindasan, kesesakan, kebaikan, semuanya tidak bisa, karena Dia selalu ada. Kemurahannya, perkenanannya selalu ada dalam hidup kita. Nyanyikan satu pujian ini, kita akan belajar bersama-sama pujian ini ya. Ku kagumi caramu
pada waktu kita membagi-bagi roti untuk dimakan bersama-sama, bukankah itu menunjukkan bahwa kita bersatu dalam tubuh Kristus? Amin. Pada waktu kita minum anggur dengan mengucap terima kasih kepada Allah, bukankah itu menunjukkan bahwa kita bersatu dengan Kristus dalam kematiannya? Amin. Kita Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kiranya terimalah berkat nikmat sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus melingkupi kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Bulan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.